Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi tentunya di channel saya. Oke, ini di hari Selasa tanggal 29 April ya teman-teman. Udah akhir bulan, sepertinya harusnya rame ya teman-teman ya, mudah-mudahan. Oke nih, live on beat lagi ya di terapi hari kedua. Nah, nanti evaluasinya sambil jalan aja ya, kemarin nggak sempat evaluasi ya teman-teman. Oke, ini layanan yang aktif hanya goret aja nih ya teman-teman ya. Nanti kalau ketika ada kondisi dimana kurang orderan di siang hari atau di pagi-pagi ini kurang, coba dinyalain aja, tapi lebih fokus dulu ke goretnya dulu teman-teman, sayang kehilangan momen. Dan kemungkinan ini saya langsung geser ke arah jalur stasiun Poris teman-teman. Kalau di sini tuh lemparannya kebanyakan ke Cikokol, nanti orderannya takutnya malah buang-buang waktu nyortir ya. Lebih baik saya langsung geser aja ya teman-teman. Oke, ini nyalain dulu teman-teman di jam 5.42 atau jam 6 kurang seperempat lah kurang lebih. Oke, ikuti terus live on beat hari Selasa. Yang penting semangat terus, bismillah. Oke, ini langsung nyeret keluar dan udah nyalain aplikasi ya teman-teman ya. Mudah-mudahan nggak lama disamber ya teman-teman ya, karena hari Selasa tuh ngeri-ngeri sedap ya. Mudah-mudahan tetap positif aja, yang penting pokoknya Gojek itu orderan rame aja. Anggap aja kalau lagi stuck itu atau orderan lambat masuk, anggaplah akun kita gitu teman-teman ya, akun kita yang lagi kurang bagus. Jadi kalau kita mindsetnya kayak gitu lebih bagus teman-teman ya, daripada mindset wah Gojek lagi sepi nih, lagi update versi nih, lagi tanggal tua nih, lagi perbaikan ini nih ya. Itu malah membuat kita nggak salah langkah atau ngambil keputusan itu nggak tepat gitu teman-teman ya. Karena apa? Karena kalau kita pikirnya kayak gitu ya pasti notabene kita ya udah di sini aja lah, atau orderan Gojek itu lagi sepi kok, nggak usah terlalu banyak ini keras-keras banget, ibarat kata melipirnya nggak usah terlalu jauh-jauh, nggak usah terlalu banyak melipir gitu teman-teman ya. Banyak melipir juga nggak sembarang melipir teman-teman, harus ngelihat lokasi gitu, jangan asal melipir aja gitu. Enggak, ada timing yang tepat untuk kita berada di spot yang mana dulu gitu teman-teman ya. Oke, sambil nunggu orderan saya bahas atau evaluasi terapi hari pertama kemarin ya, di hari Senin. Alhamdulillah langsung lumayan ya, meskipun hasilnya belum maksimal di 300.000 ya, tapi seenggaknya nggak parah-parah banget ya, jatuhnya mas kategori anyep lah. Oke, kemarin itu saya tuh gini teman-teman ya, kemarin itu udah lumayan ya, di jam 9 atau setengah 10 itu saya dapat 9 order teman-teman ya. Nah, salahnya apa? Saya tuh kemarin jeleknya begini teman-teman ya, kalau ketemu temen atau lagi ngobrol gitu ya, ketemu teman ini jadi keenakan ngobrol. Saya itu orangnya suka ngobrol gitu kalau lagi ketemu teman gitu saya, jadi nggak enak gitu buat gesernya, buat narik atau onin aplikasi. Bahkan aplikasi di onin pun kalau kita nggak bergerak itu nggak akan bagus teman-teman ya. Terbukti saya itu kemarin aplikasi on itu lama banget masuknya gitu teman-teman, tapi mendingan daripada hari Kamis tanggal 24 itu. Nah, akhirnya saya sambil nyalain terus, nyalain gosen teman-teman ya. Gosen di siangnya itu ternyata lumayan banyak teman-teman ya, karena saya berada di posisi atau spot yang tepat wilayah area gosen, yaitu area Kalideres gitu teman-teman. Nah, dari situ saya agak labil juga sebetulnya ya, agak dilema, labil lah pokoknya, antara mau ngambil gosen pendek apa langsung kakap gitu teman-teman ya.
Dan kebetulan yang bikin tambah labil itu ini gini, orderan Gosen itu kan cenderung penjemputan jauh-jauh ya, cenderung penjemputan jauh-jauh. Jadi makin dah tuh, wah nyari penjemputan yang dekat nih, giliran dapat penjemputan yang dekat kemarin tuh. Contohnya kayak saya lagi posisi di Jalan Bedugul atau sekitaran Peta Selatan lah, deket situ. Begitu masuk orderan nih penjemputan Peta Selatan, nganternya enak, nganternya ke ini teman-teman ya, Pangeran Jayakarta, Mangga 2 ya, Mangga Besar. Itu malah saya lewatin 37.000. Jadi kagok gitu teman-teman ya. Pertimbangan saya kenapa nggak ngambil ke sono, karena saya udah kedoktrin gitu teman-teman ya, terdoktrin main pendek gitu, main pendek di area yang nggak kena macet ekstrim gitu teman-teman ya. Kalau saya harus ke sana itu kan posisi itu sekitar jam setengah 3 ya, kan tanggung ya, kesorean nanti pulangnya kena macet parah gitu kan. Kadang juga di Mangga 2 itu susah buat nyari arah pulang teman-teman ya. Buat nyari arah ke barat itu susah kalau di area Mangga 2 itu, kebanyakan cere yang ada malah kejebak nyortir lagi di sono, khawatir. Nah akhirnya udah kelamaan nyortir, lama banget pokoknya. Sampai kan itu sortiran saya masuk sampai 300 lebih kan ya. Nah itu jeleknya saya di situ teman-teman ya, kebanyak kelamaan nyortir. Nah akhirnya muncullah tuh, untungnya masuk Goret teman-teman ya. Saya diarahin ke arah Citra 5. Nah ada Citra 5 itu sambil nyarain Goret nggak nyamber teman-teman. Akhirnya ya udahlah, buat langsung nutupin pendapatan. Posisi pendapatan itu 130 waktu saya bawa ke Citra 5 itu. Langsung saya nyortir aja lah ke BSD. Saya ngelihat BSD itu masuk sempat 1 kali, atau Serpong itu beberapa kali ya, 2 kali lah, nggak banyak kalau Serpong itu ya. Habis itu langsung saya udahlah putusin kalau masuk ke BSD Argo 60-50 saya bawa. Ya udah masuk, akhirnya penjemputan pun lumayan jauh juga sebetulnya, ke Taman Palem sekitar 3 kilo. Ya udah, daripada saya nggak narik-narik, ibarat kata kejebak nyortir, udah kasihkan nyortir, udah akhirnya saya bawa. Terus di sana BSD pun dapat orderan lah, Goretnya juga under malah gitu teman-teman. Gitu teman-teman ya, kalau masih cenderung under itu atau kiloan pendek di tempat kita lemparan jauh, meskipun bawa Gosen kakap tetap dikasihnya under ya. Emang meskipun kiloan yang kita bawa emang masih belum lama ya, ibarat kata kita nerapin ngambil argo kakapnya. Tapi kalau pengetahuan saya, kalau kita ngambil argo kakap Gosen itu nggak terlalu pengaruh sama argo Goret kita teman-teman ya, malah masih aman-aman aja, fine-fine aja, nggak terlalu pengaruh. Kecuali kita ngambil argo Goret yang kakap tuh baru acak-acak adut tuh teman-teman ya. Nah itulah, nah itu evaluasi hari ini. Mudah-mudahan ini masih belum disummary teman-teman ya. Udah sampai sih sebetulnya di teman. Nah ini namanya Puri Permata, ini Jalan Maulana Hasanuddin ya teman-teman tuh. Nah gitu teman, jam 6 kurang sih ya. Sambil nge-refresh aja, tak khawatir belum optimal aplikasi, namanya HP jadul ya. Nah begitu teman-teman evaluasi kemarin, kayak gitulah. Dan salahnya tuh saya kalau pas ketemu teman-teman tuh, tadinya rencananya mau pulang aja gitu, tidur, ntar bangun habis, maksudnya keluar lagi setelah zuhur atau jam 1 jam 2 lah. Nah ini malah ya udahlah, terlanjur ngobrol asikan, akhirnya ya udah lanjutin, nggak pulang akhirnya teman-teman ya. Lanjutin, harusnya sih kalau saya pulang lebih enak lagi tuh teman-teman ya, bisa lebih full Goret, nggak perlu pakai Gosen tuh kemarin kalau saya nerapin sesuai dengan metode saya teman-teman. Nah itu evaluasi hari kemarin, dan minusnya yaitu saya terlalu kebanyakan nyorti kemarin. Kalaupun sebenarnya kalau saya asal mau bawa aja kemarin tuh 300 mah dapat kemarin teman-teman sebenarnya. Oke lanjut teman-teman ya, masih belum ada sambaran nih. Nanti lanjut lagi ya teman-teman ya. Ini ke arah GLC nih teman-teman, kalau Ahmad Dahlan nih teman-teman.
hampir aja nggak kecocol tadi. Nah ini kalau Argo 12.000 ke arah sana saya ambil teman-teman ya, karena deket GLC tuh. Oke, alhamdulillah penglaris. Tadi sempat nggak masuk berapa menit berarti teman-teman, kurang lebih 10 menitan lah ya sambil jalan tadi. Oke nih jemput dulu di irigasi sipon, agak muter balik. Waduh jauh juga nih teman-teman ya muter baliknya. Oke gas dulu, bismillah. Oh ini udah dekat titik penjemputan ya teman-teman ya. Pak Ade bukan Pak? Iya, iya. Pak Ade yang ke pemakaman Ar-Rahmah. Iya, yang di Gondrong. Iya, siap ya. Yang ada itu ya, bangun sekolah itu ya. Iya, iya. Saint John School. Iya. Oh, sekarang dikit. Oke. Oke. Udah, Pak. Yang mobil biru Pak. Sini Pak. Oke. 10.000 Pak. 10.500. Nah. 10.500. Oh iya makasih Pak. Ya. Udah sampai ya, alhamdulillah lumayan cepat karena jalurnya emang enak teman-teman ya. Kasih bintang 5. Oke, ini langsung geser ke Green Lake teman-teman ya, nggak deket, nggak jauh, ini udah Green Lake kok, langsung ke kanan itu. Oke, lanjut, bismillah. Orderan pertama udah, alhamdulillah penglaris 12.000 ya teman-teman ya. Tuh masuk lagi nih, di mana nih? Waduh, Puri nih. Kalau di sini tuh arah-arahnya kebanyakan ke sono, harus geser teman-teman ke Green Lake. Langsung geser ke Green Lake aja. Kalau di sini tuh emang arah-arahnya kebanyakan ke sono. Hidupin lagi lah. Ya, sambil langsung geser aja ke Green Lake. Sayang lah kalau ke Puri itu macet. Di sono juga samberannya kurang kalau saya perhatiin, kalau akun saya ya nggak cocok kalau di sono. Nanti makin jauh aja, makin keluar area main saya. Ini langsung belok aja lah ke Green Lake ya teman-teman. Oke, lanjut lagi, jangan kemana-mana. Oke teman-teman, nih dapet ya ke Deyan Harapan 19.000, gas lah. Langsung ke posisi spot tujuan. Gas aja 19.000 juga. Yang penting mah masih di area spot. Bedugul. Oke teman-teman, nih sambil jalan. Nah kalau 19.000 kenapa bang nggak ngambil yang 16 ya? Karena 16 ke arah Puri saya nggak mau, bukan area main saya teman-teman. Jadi gini teman-teman ya, lebih baik kita ya udah patenin gitu teman-teman, udah punya area main nih, sekiranya udah bikin atau sempat punya kita akunnya udah enak, apalagi udah sampai bertahun-tahun ya, berbulan-bulan, itu sayang, jangan ditinggalin. Karena apa? Karena kita udah paham area-areanya mana-mana, orderannya ke arah mana, tipikal customernya kemana-mana, dari ini ke sini kemana gitu. Itu lebih enakan area yang udah bener-bener kita paham, dan sewaktu-waktu akun kita mengalami penurunan, kita nggak perlu ngeraba-raba lagi teman-teman. Harus kemana nih, kan jadi udah akunnya ngedrop, kitanya tambah bingung harus kemana-mana. Itulah yang bikin teman-teman atau akun-akun yang sering gagu itu, sering drop, susah nyari solusinya gitu teman-teman, nyari jalan keluarnya. Karena apa? Karena nggak punya area spot yang bener-bener udah dipatenin buat area main utama gitu. Karena kan kita kerja emang di sini-sini aja gitu teman-teman ya, kecuali teman-teman yang mainnya long trip itu beda cerita lagi, apalagi yang udah stabil jauh itu harus
kestabilan kesehatannya juga harus terjaga, dan motornya juga nggak boleh diabaikan perawatannya gitu teman-teman. Nah ini udah masuk ke klasternya ya, West Europe, West Europe 3. Isi Pak, West Europe 3 nomor 22 ya, jemput. Oke, makasih Pak ya. Oke teman-teman, ini udah di dekat titik jemput ya. Mana nih nomor 22? Oh di sini nih, Canon namanya. Mana nih, belum muncul. Mau pakai helm? Oke. Oke, ini Mas. Ya. Dian Harapan ya. 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 Udah belum? Udah. Ya. Sini. Oh ya. Ya. Sini. Oh iya. Sini. Oke. Hah? Oh masuk. Sini. Oke. Nggak ada terima kasihnya kayaknya doang. Ya begitu teman-teman, kadang-kadang anak orang kaya begitu. Nyelonong aja. Kaya juga belum tentu punya adab. Ketimbang bilang terima kasih juga agak bisa dia. Aduh. Oke, lanjut. Selesaiin aja ya. Nggak usah kasih bintang lah. Oke, ini baru dua orderan nih teman-teman ya, di jam 6.42 31.000. Artinya udah melebihi target 1 jam pertama. Alhamdulillah di 30.000. Oke, lanjut teman-teman ya. Mudah-mudahan langsung dapat nih sesuai keinginan. Oke, lanjut. Jangan kemana-mana. Koret Indomaret dan Mogot mana nih? Kampung Bali apa? Mayor aja jangan. Emang itu 3 KM 13 ya? Kampung Bali. Kampung Center itu Imperial. Kok namanya Kampung Bali, Jalan Kampung Bali nih? Oh ya berarti yang Indomaret yang itu masuk berarti itu. Oh ini gang ini ya benar. Nah, Ya. Pintu masuk Kampung Bali. Iya, Gapura. Kan dulunya kan Alfa. Sekarang Alfa dulu baru Indomaret ya. Dulunya kan Indomaret Iya. dulu baru Alfa. Iya, Alfanya juga sepi. Iya, Alfa yang lama yang Enggak, Alfa yang baru juga sepi sekarang.
tinggal dulu lah. Ya udah nanti. Ambilnya di mana? Di sini, Permai. Bang, Acit. Ya sih. Oke teman-teman, ini tadi ketemu teman lagi ya. Gitu, kalau saya ketemu teman tuh ngobrol dulu sampai ketemu nggak enak gitu, mau geser gitu teman-teman. Orangnya nggak enakan kalau udah ketemu pagi yang kenal gitu, yang kenal udah sering ngobrol. Jadi kalau saya nggak geser itu ya gitu teman-teman ya, kurang lama gitu samberannya. Jadi intinya geser sih teman-teman kalau mau mempercepat tempo tuh, kalau akun lagi ada penurunan. Ih, salah lokasi. Salah ngebaca map saya teman-teman ya. Oke nih, jemput dulu, harusnya lewat pintu yang sono. Mau pakai helm nggak? Bentar. Ya, enggak. Ya. Indomaret kah ya? Ya. Ya. Ya, makasih Kak ya. Aduh. Nah. Ini aja nih teman-teman ya, harus muter dulu. Tadi sebetulnya sih nggak usah muter teman, jalur kampungnya ruwet, sempit banget gangnya kalau lewat gang. Nah ini ya, orderan ketiga ya teman-teman ya, di jam 7:30 dengan pendapatan 42.000. Oke lanjut teman-teman, bismillah gas. Ini dapat ya ke arah stasiun Kalideres. Alhamdulillah orderan keempat ya. Kena delay lagi nih teman-teman. Tadi sempat masuk, cuman saya nggak ambil, salahnya yang ke arah Menceng. Nah ini langsung geser. Nah gitu teman-teman, kalau sekiranya geser apa namanya kita stay terlalu lama nggak dapet, harusnya emang geser. Tadi saya terlalu lama diem di tempat tadi setelah dapet orderan ke Menceng itu, tadi nggak kerekam ya, tadi masuk 12.000. Nah ini 12.000 ke arah stasiun Kalideres. Nah ini kebetulan udah deket banget penjemputannya sini kayaknya nih teman-teman nih. Ini pakai helm nih teman-teman ya. Pakai helm karena ngelewatin jalur kamera etle di depan Polsek Kalideres teman-teman. Ini customernya belum nongol nih. Oh iya, stasiun ya Bu ya. Ya oke, udah. Ya bisa ya, ya bisa ya. Oh ya.
udah selesai ya. Waduh, ramai banget nih stasiun. Langsung saya selesaiin aja. Mau lewat susah banget nih. Iya. Orderan keempat teman-teman, baru 54.000. Oke, lanjut gas. Oke teman-teman, ini masuk ya ke Sedayu Beach Park. Lewatin aja teman-teman. Kejauhan melipiran, nanti melipir lagi. Dapat ke Green Lake nih teman-teman, gas dulu. Harus nyebrang rel nih sepertinya. Ini orderan kelima teman-teman di jam 8.19. Oke, ibu dulu teman-teman ya. Ke Indomaret nih teman-teman ya, di Indomaret. Oh, Indomaret ya. 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 Oh, 18. Belakang truk yang kuning itu. Oh ya. Sini Pak. Ya. Rp10.500. Ya, makasih Pak. Oke teman-teman, udah sampai ya di apa namanya, Ruko Sentra Niaga Green Lake City. Langsung aja selesaiin orderan kelima ya. Berarti teman-teman, ini kayaknya harus sering-sering ke stasiun dulu nih teman-teman ya, supaya sesi-sesi jamnya dapat terus. Ini sesi 1 jam pertama tadi dapat, sesi 3 jamnya kayaknya bakal meleset sedikit nih teman-teman ya. Soalnya tinggal setengah jam lagi. Oke, lanjut ya teman-teman. Gas, bismillah, yang penting tetap semangat. Masuk lagi ya. Ambil dulu lah teman-teman ya. Stasiun Kalideres lagi. Ke mana nih? Oh, ke Beach Park lagi nih kayaknya teman-teman. Bukan, ke ruko ini tadi orang ada ya, kasih karunia Komplek Imperial. Oke, gas dulu teman-teman ya. Orderan ke 6. Pak Kamal Pak. Iya Pak. Ya langsung. Oke. Ya. Ini Pak, kiri Pak ya. Masuk. Iya. Ini? Oke. Ya. 13.500. Oke, nggak apa-apa, makasih ya. Oke, teman-teman, ini udah selesai ya. Di Bintang 5. Sekarang ngeri-ngeri sedap, ada di jembatan-jembatan penyeberangan tuh suka ada ini teman-teman, kamera, entah kamera etle apa bukan gitu ya. Mana tadi nggak pakai helm lagi. ECS-nya saya nggak kasih. Ya mudah-mudahan aja belum aktif lah. Oke, lanjut teman-teman ya.
Ini baru 6 orderan dengan pendapatan 74.000 ya. Kayaknya meleset nih di 3 jam pertama nggak dapet 100.000. Oke lanjut, bismillah gas. Sen multi nih teman-teman ke Regency Melati Mas. Skip lah. Baru dapat lagi nih ya. Sempat delay lama juga nih, hampir setengah jam ya teman-teman. Tadi saya ngetes gosen juga, lagi hidup gosen juga nih. Yang masuk ternyata lebih ke multi semua. Gosen instan atau gosen regulernya nggak ada yang masuk nih hari ini. Tadi pas saya hidupin multi, wah ke multi melulu ternyata. Oke ini jemput dulu ya teman-teman ya. Orderan ke berapa ini ya tadi? Ke-7 nih berarti ya teman-teman. Ya, Dedi Chan Bu. Yang ke marketing galeri ya? Oke. Ya. Udah. Oke, sini ya. Ya. Ya, makasih Bu. Oke, teman-teman, orderan sudah selesai ya, deket sih, cuma sekilo doang. Ini langsung saya selesaiin ya, teman-teman ya. Langsung geret lagi ke Citra satu lagi ke tempat tadi, tempat dapat order. Ini baru 7 ternyata teman-teman. Pendapatan 85.000. Ya mungkin saya nanti pulang dulu atau gimana, nanti kalau gosen nggak masuk sih saya pasti pulang dulu teman-teman ya, karena gosen ini lagi nggak masuk nih teman-teman. Sepertinya saya bakal pulang dulu, lanjut sore aja teman-teman ya, supaya ini lumayan ngantuk juga nih jam-jam segini. Biasa mau main long trip juga emang bukan belum saatnya teman-teman ya. Gosen pun belum stabil ininya, samberannya cuman hari Senin doang kemarin, itu pun siang. Nanti pelan-pelan aja lah sambil lihat situasi aja. Oke teman-teman, ikuti terus Rem on Beat hari Selasa, jangan kemana-mana. Teman, lanjut lagi ya. Tadi saya pulang jam sekitar setengah 11 ya teman-teman ya, terus tidur, habis lanjut itu jam setengah 3, dan ini lanjut lagi nih ya teman-teman ya. Dapat orderan lumayan jauh juga jemputnya, tapi ngantarnya sih dekat nih teman-teman tuh, cuman di warung gantung. Nih sesi kedua ya teman-teman ya, karena tadi di sesi pertama itu kurang teman-teman ya, cuman dapat 7 order dengan pendapatan 84.000. Ini dilanjut di sesi kedua jam setengah 3 gitu ya teman-teman ya. Kalau sekiranya di sesi pertama itu mulai kurang bagus, jam 9 pun, sekiranya jam 9 nih, dari jam 10, antara jam 9 jam 10 itu kurang bagus, mendingan pulang teman-teman ya, supaya nggak buang-buang durasi atau jamnya jadi melar gitu tanpa menyelesaikan order. Itu akan jadi bumerang buat akun sendiri. Jadi lebih baik di offin, lanjut di sesi 2 lebih aman, dan badan pun jadi lebih fresh. Kita istirahatin atau tidur, karena kalian yang biasa keluar subuh, misalkan habis keluar subuh itu lumayan ngantuk teman-teman. Kalau dipaksain nungguin orderan di jam-jam segitu dengan keadaan akun yang belum optimal, akan sia-sia teman-teman ya. Jadi lebih baik diistirahatin, lebih aman, buat badan enak, buat akunnya juga akan lebih rapih ya teman-teman ya. Durasi dan proporsional pendapatan dengan durasinya. Nah ini lanjut teman-teman ya, saya jemput dulu nih. Ini udah deket titik jemput nih, kayaknya anak sekolah nih, Dinda. Dinda ya, warung gantung nggak ya? Oke. Udah belum? Udah? Ya. Sini aja. Oke. Ya, makasih ya.
Oke teman-teman, ini udah selesai ya, langsung aja. Ini orderan ke 10 teman-teman, dari 20 trip yang masuk 116 teman-teman ya. Oke lanjut teman-teman, langsung geser aja ke Citra 1 lagi teman-teman. Oke, ikuti terus Live on Beat hari Selasa, jangan kemana-mana. Tuh gosen teman-teman ya, udah sore kejauhan. Tadi siang nggak masuk, tadi siang yang masuk multi semua, yang kayak gini nggak masuk. Lagian juga ngantarnya juga di Taman Anggrek. Matiin aja lah ya, udah sore, percuma nyalain juga, nggak bakal dibawa. Main goret aja udah kalau udah sore begini. Ya mudah-mudahan masih dapat lah 202,5 nih, karena emang sesi satunya kurang tadi teman-teman, masih belum optimal, wajar. Jadi jangan beranggapan kalau udah normal sehari udah aman, enggak teman-teman. Nanti kita terus sampai kelihatan bener-bener rapi, mulai ada kerasa peningkatan sesi-sesi jamnya, itu tuh baru kita bisa bilang itu udah mulai nemu ritme yang sempet hilang jadi kembali lagi, istilahnya udah stabil lagi lah. Nanti kelihatan di setiap sesi-sesi jamnya. Sesi 1 jam pertama 30.000 minimal, sesi 3 jam pertama 100.000 minimal, terus sampai 6 jam sekitar 150 sampai 200.000. Itu normalnya, standarnya teman-teman ya. Bisa lebih ya teman-teman ya, tergantung keadaan akun dan kemauan kita aja sebagai driver. Kalau saya sih standarnya segitu teman-teman ya, akun-akun standar lah. Dengan pendapatan harian saya kan rata-rata kalau saya lagi fullnya 300 sampai 400 gitu teman-teman ya, rata-rata 300 sampai 350 lah. Kalau 400 itu jarang teman-teman saya. Oke lanjut ya teman-teman ya, tetap fokus dulu di goret di jam-jam sore begini. Lagian kalau saya ambil gosen nih kakap kayak kemarin tuh di BSD, ditembakinya goretnya ya cenderung under lagi, jadi ngubek-ngubek di sana doang gitu kan, pulang jauh teman-teman ya. Yang ada yang nggak pulang-pulang, kurang paham juga lokasinya, karena kan akun kiloan goretnya cenderung under gitu teman-teman. Oke ini masuk ya teman-teman, Kampung Pangkalan, ke arah stasiun nih teman-teman. Pangkalan cuman agak ngublak ke dalamnya. Oh Kampung Pangkalannya dekat teman-teman, ternyata masih di pinggir kali sini nih, Jalan Raya dan Mogot. Oke gas dulu teman-teman, jemput ya. Ini orderan ke 11 berarti. Gas, gila. Oke ini udah di titik jemput ya teman-teman. Cuman customer belum muncul nih. Berli aneh ya. Titiknya di situ tadi. Ke dalam situ tuh kos-kosan. Ntar Kak, pakai helm dulu ya. Soalnya ada etle itu situ. Lewat pabrik kaleng juga ada tuh di jembatan soalnya. Ya. Ya. Oke. Oke. Ya. Ya. 11.500. Ya. Ya, masih Kak. Oke, teman-teman, udah selesai ya orderan ke 11.
Ini benar-benar 11 ya berarti teman-teman tuh. 126. Oke, lanjut. Teman, ini langsung geser ke arah stasiun Kalideres lagi ya, teman-teman ya. Karena jam-jam segini tuh lagi rame-ramenya. Saya sih ngincarnya ya kalau jam segini ke Green Lake sih, teman-teman ya. Lebih ke Green Lake karena Green Lake jam segini juga lagi bubar-bubarannya ya. Antara jam 4 sampai jam 6 nanti. Oke. Ini sambil nunggu sambil jalan ya. Kondisi agak lumayan macet nih teman-teman ya, bisa saya lihatin ya teman-teman tuh ya, agak macet biasa di sini tuh kalau jam-jam segini. Cuman nggak masalah sih kalau saya sih macet di sini, habis dari sini tuh udah enak lagi gitu teman-teman. Nah, untuk terkait hover historis, kalau menurut saya makin banyak historis ya makin bagus di suatu daerah, suatu titik. Tapi kita jangan punya historis di situ-situ aja, meskipun saya bilang historis itu di mana aja harus memperbanyak, tapi historisnya jangan cuma di situ-situ aja. Jadi kelemahannya nanti kalau kita di area lain kurang bagus, di saat akun kita lagi drop itu juga historis ngebaca ke akun kita gitu teman-teman. Historis antar kecamatan, terus pokoknya dimanapun kita berada ya sebanyak-banyak mungkin nanem historis lah, buat historis gitu teman-teman. Historis pick up, drop off gitu kan. Oke, nih belum ada sambaran nih teman-teman karena belum sampai titik penjemputan ya. Mana nih lingkar luar teman-teman, jauh banget, jemputnya juga jauh. Ini lewatin aja teman-teman. Rawabuaya, Usut, sono macetnya lebih parah dari sini. Oke, lanjut. Oke teman-teman, dapat nih ya ke arah Citra 1, gas dulu. Aduh, netikinnya di depan stasiun nih. Oh, tapi ada catatannya di furniture aman teman-teman. Oke. Ini ngechat dulu, siapa tahu dia nggak paham kali. Coba lihat chatnya dulu lah. Oke, udah chat. Kena 2 ya? Maaf. Ya. Udah kak? Lurus. Sini. Oke. Ya. Ya, makasih. Oke, teman-teman udah selesai ya. Orderan ke-12 di Kodam nih teman-teman, Kodam dekat Kampung Bali. Oke, lanjut di trip selanjutnya. Ini 12 order 137.000. Oke, lanjut. Ini KFC Taman Semanan Indah teman-teman, lewatin aja teman-teman ya, lagi macet parah di sono jam-jam segini. Kalau kesorean begini nih teman-teman ya, kalau sampai sore banget target masih jauh, dilema mau ngambil kehabisan waktu di macet, nggak diambil ntar makin lama targetnya gitu kan. Yang penting mah jangan goyang, jangan gemeter lah mentalnya. Oke, ini masuk nih teman-teman ya, 0,4 SD negeri apa tadi 04 ya, cepet banget ya. Nah, ini pertanyaan ya teman-teman, mungkin udah jadi ada ininya ya, ada
ada diskusi ya tentang kalau akun lagi ngedrop ngambil 0, itu pengaruh nggak sih bang gitu. Kalau itu sih lebih ke pemain under ya teman-teman ya. Kalau pemain under ngambil 0, tapi dia nggak mau ngambil 4 kilo 5 kilo, itu ya sama aja bohong gitu teman-teman ya. Dia nggak ngambil 0, tapi nggak mau ngambil juga 4 kilo, ya sama aja bohong. Terus yang ngambil 0, gimana bang, apakah aman bang gitu? Kalau ngambil 0, sih aman-aman aja ya teman-teman ya. Selama apa? Selama yang 4 kilo 5 kilo 6 kilo diambil dulu gitu, supaya rotasi kiloannya itu variatif ya, ngelebar lagi gitu ya teman-teman ya, melar lagi. Jadi ini mah udah diambil, nggak diambil 0, tapi 4 kilo juga nggak diambil gitu, masalah gitu ya. Bebas-bebas aja sih ya. Ika ya? Oh iya, ntar dulu putar balik ya. Oke, nanti lanjut lagi ya teman-teman ya. Ya? Oh iya. Oh, kok jadi itu turun? Iya, tadi nggak kayak gitu. Ini yang mana kak? Ini? Ini bang, depan. Oh sini. Oke. Ya. Ya. Masih ya. Ya. Oke teman-teman, udah selesai ya. Bisa diselesaikan nggak? Oh nggak bisa ternyata teman-teman ya. Belum sampai 5 menit soalnya. Oke. Yang penting nanti saya selesaiin aja dulu teman-teman ya. Lanjut lah trip berikutnya teman-teman. Tadi ya soal 0 tadi. Ya kalau ngambil 0, gimana bang? Kalau udah terlanjur ya mau gimana lagi, mau mengambil aja. Kalau mau lewatin ya terserah mau ngelewatin, itu kembali ke mental sortir kalian gitu teman-teman ya. Itu biasanya pemain-pemain under. Kalau pemain long trip atau itu mah nggak masalah, karena emang dia kiloannya udah variatif, lebih apa namanya, jangkauannya lebih luas lagi gitu. Masalah kiloannya, rotasi kilonya lebih variatif, banyak gitu teman-teman. Kalau pemain under kan masalahnya kalau dia ngambil lagi stuck begitu kan, intinya sih sebetulnya kalau ada kiloan 4, 5, 6 masuk itu dia ambil juga, itu obatnya sebetulnya. Cukup ngambil itu nggak masalah, tetap ngambil 0, itu ya nggak masalah juga kalau menurut saya ya gitu teman-teman. Oke, ini udah bisa selesaiin belum ya? Masih belum nih teman-teman ya. Lanjut ya ke yang 0, tadi. Ya menurut saya masih aman-aman aja lah ya, meskipun saya bukan pemain under yang notabene penghasilannya super ya. Itu sepengamatan saya begitu teman-teman. Yang saya bacanya nggak ngaruh sih teman-teman ya 0, selama kita mau ngambil 4 kilo itu aja. Yang jadi masalah itu kan kita nggak mau ngambil kiloan yang lebih tinggi untuk ngebuka kiloan supaya masuk, nggak ketahan gitu teman-teman ya. Kan pemain under masalahnya di situ sebetulnya kalau lagi drop gitu, karena emang kita dasarnya nggak tanggung jawab sebelumnya, ngebitnya nggak tanggung jawab. Itu masalah pemain under tuh, ngejaganya susah teman-teman ya. Itu sedikit apa namanya, pandangan saya itu ya, secara pribadi saya itu teman-teman. Untuk masalah benar atau enggaknya itu kan semua juga berdasarkan pengalaman. Itu juga berdasarkan pengalaman saya, nggak ada yang absolut lah teori itu. Cuman berdasarkan pengalaman kita kan ada beranggapan begini, ada begitu ya, wajar-wajar aja lah. Yang penting saling respect aja. Oke lanjut, ini udah saya selesai nih ya teman-teman ya. 13 trip 147 di jam setengah 6 sore. Oke lanjut teman-teman. Oke nih teman-teman, jalan Taman Elok. Gas dulu ya teman-teman ya. Ke Citra 1, jemputnya di Terminal Kalideres. Tuh Citra 1 ya teman-teman ya. Oke, gas dulu teman-teman. Ini orderan ke 14 ya. Lihat dulu dah. Oke, jemput dulu ya. Oke, ikuti terus teman-teman, live on beat hari Selasa. Jangan kemana-mana. Oke, gas, bismillah.
Pak Renaldi, Pak. Oh, ada ini Pak soalnya etle. Oh, kalau arah ke sana nggak ada etle. Itu yang di jembatan soalnya ada kayak kamera gitu sih. Jembatan. Jembatan sini yang depan pabrik. Takutnya etle itu. Sekarang etle nggak ngejamin pakai yang flash juga sih. Ada yang tanpa flash juga. Iya. Kalau ke arah Tangerang tuh soalnya kameranya nggak ada. Ada yang di sini jembatan situ. Cuman satu doang sih emang. Jadi nggak kelihatan emang. Ya lebih baik inilah pakai aja. Ada. Ya. Kanan. Sini. Oke. Ya. Makasih Pak ya. Ya. Oke teman-teman, ini udah sampai ya. Hari ini judulnya sosialisasi etle melulu ya. Kan sayang narik 10.000, tilangannya 2,5 kan nggak lucu. Lebih baik pakai helm dah sekarang tuh. Meskipun deket pun dibilang dia nggak ada etle, biarin aja, bodo amat. Pokoknya pakailah. Oke, ini orderan ke-14 ya. Tadi saya bilang 158.000 pendapatan. Oke, lanjut. Nggak bisa lanjut lagi nih ya. Tadi habis nyetut. Ini motor nih dari lumayan jauh juga ya. Dari Pesakih sampai Banjarwijaya kurang lebih 15 kilo lah. 10 sampai 15 berarti nyetut nih teman-teman. Nggak bisa lanjut nih, pendapatan ya nggak sampai 200 teman-teman, cuman 190-an. Oke teman-teman, hari ini cukup sekian ya teman-teman ya. Hasilnya 17 trip dari 37 yang masuk dengan pendapatan 193.000. Alhamdulillah. Tadi ditambahin ya, tadi nyetut lumayan jauh tuh, dikasih 60.000 teman-teman. Nggak apa-apa lah, hitung-hitung nolong sambil dapat duit kan lumayan gitu. Saya emang udah terbiasa nyetut teman-teman. Oke, sekian teman-teman ya. Jadi pelajaran atau bukan pelajaran ya, jadi gambaran atau perkiraan cara main kalau lagi akun lagi drop ya. Jangan cukup puas dengan hasil, misalkan udah ini nih, udah apa namanya, udah kelihatan normal, tapi kita jangan puas sampai di situ. Tetap pakai pola yang serupa kurang lebih, tetap datangin spot-spot yang potensial menurut sesuai dengan karakter akun kita itu seperti apa, entah jauh kah, entah ini kah, dan pelajari juga historis tempat dimana kita sering dapat order. Itu yang paling utama, karena terbukti dari kemarin saya tuh tempat-tempat yang sering dapat order udah jelas pasti akun saya bakal dapat, itu yang saya deketin. Misalkan contohnya kayak stasiun, saya setiap ke stasiun pasti dapat, bahkan bukan sekedar dapat doang teman-teman, jangan bisa nyortir teman-teman ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, dan yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.